Ketua Komisi 3 DPRD Bali dorong energi hijau. Kami dari Komisi 3 DPRD Provinsi Bali datang hari ini ke PLTU Cidukan Bawang. Tentunya kita membahas beberapa hal, yang utama terkait dengan kejadian kemarin yang ada blackout itu. Jadi secara tiba-tiba blackout terjadi selama kurang lebih 5 jam. Jadi itu artinya mengkhawatirkan sekali, di mana Bali sebagai daerah destinasi wisata dan banyak objek-objek vital seperti rumah sakit, bandara, sekolah dan lain itu terdampak juga akibat itu. Jadi itu kami dari Komisi 3 ingin mendapat penjelasan yang real, yang konkret terkait kejadian itu. Karena ada asumsi bahwa penyebabnya adalah cidukan bawang. Cidukan bawang salah satu penunjang daripada energi di Bali, sebagian besar dari sini, 30% kurang lebih Pak ya. Yang untuk kebutuhan di Bali yang paling besar adalah cidukan bawang. Nah tentunya di sini sebagai tolak ukur, sehingga kami ke sini untuk mendapatkan penjelasan. Artinya penjelasan yang real, apakah benar di sini penyebabnya atau penyebab yang lain, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti kemarin itu yang sangat mengkhawatirkan sekali bagi Bali ke depan. Penjelasan yang didapatkan apa Pak? Apa benar PLT Cidukan Bawang menjadi penyebab ya? Penjelasan secara teknis tadi disampaikan bahwa ada 3 instalasi itu, yang satu memang masih dalam perbaikan, dan yang lagi satu memang ada trouble pas saat tanggal itu ada trouble satu yang kemudian sudah diperbaiki. Yang lagi satu cuman yang beroperasi satu aja, yang satu dalam perbaikan. Itu tadi penjelasannya, sehingga dari pihak Cidukan Bawang bukan dari sini sebenarnya penyebab itu disampaikan tadi dari kapal bawah dasar laut. Pak, ke depan Pak, untuk ketahanan listrik Bali, apa yang harus dilakukan Pak? Saya kira ke depan seperti yang sudah banyak beredar di para tokoh di Bali, juga Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa Bali memang harus punya kemandirian di bidang energi. Yang tentunya kemandirian energi yang ramah lingkungan, yang seperti disampaikan, kami mensupport itu. Kami akan mendorong segera Bali itu sikap dalam perencanaan energi baru terbarukan itu, supaya kedepannya Bali bisa mandiri, karena Bali sebagai destinasi wisata sudah seharusnya dalam hal ketersediaan energi itu memang harus firm, sudah kuat secara ketersediaan energinya itu. Tidak boleh lagi seperti sekarang ini. Kita akan dorong terus Pak Gubernur, kita akan dukung untuk ketersediaan energi mandiri itu. Jadi perlu saya klarifikasi sekali lagi bahwa untuk penyebab blackout di Bali tanggal 2 Mei kemarin memang sebenarnya bukan dari PLTU kami yang sedang jalan trip. Jadi sudah diklarifikasi oleh PLN bahwa memang penyebab padamnya listrik di Bali adalah karena ada gangguan penyaluran melalui SKLT Jawa Bali. Jadi ada penurunan tegangan yang sangat ekstrim di saluran transmisi, sehingga mengakibatkan seluruh pembangkitan di Pulau Bali harus melepaskan diri. Sebagai urutan tripnya memang kami di urutan terakhir ya Bapak sekalian. Jadi mungkin di kompleks PLTG Pesanggaran di Limano untuk trip, kemudian 1 menit kemudian disusul kami yang trip. Ini adalah respon otomatis dari mesin kami karena untuk mengamankan peralatan kami. Jadi memang sudah menjadi alasan teknis bahwa itu memang perlu dilakukan untuk pemisahan diri dari jaringan listrik. Kemudian untuk terkait kunjungan Komisi 3 hari ini, memang dari Bapak Komisi 3 mengklarifikasi kembali terkait penyebab serta langkah-langkah yang diperlukan dari PLT Cidukan Bawang untuk menghadapi kejadian-kejadian berikutnya, seandainya ada perlu yang diklarifikasi atau perlu yang disampaikan. Mungkin mereka menanyakan juga terkait apa langkah-langkah yang diperlukan, serta tindakan apa yang perlu diantisipasi untuk menghindari terjadinya pemadaman terjadi blackout kembali di Pulau Bali. Jadi memang pada saat itu di PLT Cidukan Bawang hanya beroperasi 1 unit. Karena 1 unit sedang melakukan pemeliharaan terencana, itu sudah dijadwalkan sudah Januari dan sudah disetujui oleh PLN. Dan 1 hari memang adanya gangguan di unit, jadi harus dipadamkan untuk isolasi eliminasi sesegera mungkin seperti itu.
tapi itu sudah tidak ada kendala dan saat ini sudah beroperasi 2 unit di PLT Culukan Bawang. Jadi total yang sudah disalurkan ke subsidi Bali ada 250 MW sampai hari ini. Demikian. Pak, di Dewan kan mendorong untuk Bali itu mandiri energi itu. Sedangkan PLTU berencana untuk mengembangkan tahap 2 itu gimana Pak? Untuk proses ini memang sudah kami ajukan oleh PLN ya, jadi sudah ada semacam feasible study. Namun keputusan tetap di pemerintah, tetap di PLN karena kami menunggu RUPTL di 2025-2034 apakah sudah masuk ke dalam RUPTL tersebut. Sampai saat ini sedang on progress. Berapa total? Rencana di 150 MW. Itu mencukupi Pulau Bali untuk berapa tahun? Untuk 5 tahun kemudian mungkin masih cukup karena total kan 900 MW. Kalau untuk saat ini itu berapa listrik dari sini tuh bisa membackup berapa persen? Saat ini beban puncak di Bali 1.100 MW. Kita suplai di 380 MW, mungkin sekitar 32%. Berarti dengan adanya nanti pengembangan itu kemungkinan besar bisa terbackup semua. Bisa terbackup. Dan kami pun lebih leluasa untuk melakukan pemeliharaan karena selama ini memang gangguan terberat kami adalah seandainya ada pemeliharaan terjadwal kita diminta untuk mundur. Nah itu yang sangat membahayakan mesin-mesin kita. Oke.